Ya, selamat datang di perkuliahan pengembangan sistem e-commerce. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kita membuat halaman produk yang bagus, gitu ya. Nah, di mana di sini dibilang bahwa halaman produk yang bagus dapat membuat yang asalnya hanya pengunjung menjadi seorang pelanggan. Kenapa? Karena di dalam eh, e-commerce, gitu ya, yang penting pertama kali itu adalah kita mendapatkan pengunjung. Nah, kalau kita bisa mendapatkan pengunjung itu sebenarnya sudah luar biasa. Nah, tapi kalau kita ingin pengunjung itu menjadi pelanggan, kita harus memberikan yang lebih dari luar biasa. Ya. Nah, di sini kita akan membahas apa saja yang dapat membuat halaman produk kita jadi bagus. Ya. Yang pertama adalah attract attention. Apa artinya? Saat kita membuat sebuah halaman produk, buatlah itu sangat menarik perhatian. Apa artinya menarik perhatian? Menarik perhatian itu tentu saja sesuatu itu tidak biasa-biasa. Kenapa? Karena kalau sesuatu biasa, orang nggak akan noleh. Coba kalian misalkan jalan-jalan, terus kalian melihat pom bensin. Ya biasa aja. Gitu ya. Kalian melihat traffic light. Ya biasa aja. Ya. Tapi apa yang terjadi saat kalian melihat misalkan ada traffic light di dalam pom bensin? Noleh. Aneh. Gitu ya. Menarik perhatian. Gitu ya. Nah, begitu pula dengan mendesain sebuah halaman produk. Nah, yang pertama adalah dibilang stand out from the crowd. Apa artinya? Kalau kita membuat sebuah halaman produk, jangan pernah kita itu nyontoh, gitu ya, meniru sesuatu yang sudah pernah ada. Jadi misalnya kita beranggapan bahwa, saya tak niru apa namanya template-nya website ini. Saya tak niru apa namanya modelnya e-commerce ini. Justru itu membuat kamu tidak spesial. Justru itu membuat kamu tidak lebih baik dari yang lain. Buatlah punyamu itu bisa, kalau ibaratnya di sini kan istilahnya, kalau misalkan di dalam sebuah keramaian, kelihatan sendiri. Misalnya di sebuah keramaian semua baju putih, kan baju putih. Ini nggak kelihatan. Tapi gimana kalau misalkan semua baju putih, kamu misalkan baju merah, wah kelihatan banget kan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah surprise your visitors. Nah, apa maksudnya? Ngagetin. Iya, ngagetin dengan desain halaman produk. Jadi misalnya kayak di contoh ini ya yang terlihat. Ini adalah halaman produk dari sebuah merek sepatu. Gitu ya. Nah, orang biasanya kalau misalkan membuka sebuah halaman produk sepatu, mereka siap-siapnya adalah akan muncul sepatu jejer-jejer gitu ya, berjajar, entah itu modelnya thumbnail, entah modelnya apapun itu, tapi berjajar sepatunya biasa. Tapi di sini sepatunya dibentuk seperti sayap, gitu ya. Di sini bukan hanya mengagetkan pelanggan dari bagaimana cara menata produknya, tapi juga sebenarnya ini sekaligus ngasih tahu bahwa sepatu yang dijual ini sangat ringan, membuat kamu bisa terbang, membuat kamu punya sayap. Ini luar biasa. Gitu ya. Ini, Bu, ini saya bukan perkara bilang bagaimana teknik mendesainnya ini ya, secara teknis desainnya bukan, tapi idenya, gitu ya. Bagaimana cara menatanya idenya. Oke. Berikutnya adalah, nah, kita harus tahu bahwa semua orang di dunia, gitu ya, itu suka humor, suka sesuatu yang lucu. Kenapa? Karena semua orang itu dilahirkan mereka memang untuk bahagia. Wah, gitu ya ngomongnya. Loh, kenapa kok gitu? Iya, karena kalau enggak, orang tidak ada yang mau ketawa. Justru mereka menghindari ketawa. Tapi kan pada apa namanya kenyataannya enggak. Semua orang suka kalau ketawa. Karena itu kita juga bisa membuat produk page kita, gitu ya, yang lucu, gitu ya. Kayak ini ya. Apakah ini dia jualan baju? Belum tentu, belum tentu, gitu ya. Ini hanya bagaimana dia merepresentasikan, gitu ya, produknya melalui sebuah visual. Bisa jadi dia jualan popok, gitu. Tapi lucu, gitu ya. Kenapa? Ya itu kaosnya orangnya lucu.
Nah, sesuatu yang seperti ini orang akan mudah untuk mengingat dan kemudian orang akan mudah untuk tertarik lebih dalam menjelajahi website seperti ini. Ya, berikutnya adalah kita perlu juga untuk menjelaskan produk kita, explain the product, gitu ya. Nah, yang pertama adalah introduce the product. Apa maksudnya? Saat kita jualan produk, produk itu bisa barang ataupun jasa. Orang perlu diperkenalkan dulu. Produkmu ini produk apa sih? Tentang apa? Apa saja jenisnya? Itu perlu dikasih tahu dulu. Kenapa? Karena ya memang itu informasi yang dibutuhkan untuk orang menentukan apakah dia tertarik atau enggak masuk ke situ. Dan saat ada orang yang tidak tertarik masuk ke situ, jangan sedih. Ya memang berarti dia bukan target pelangganmu. Yang sedih adalah kalau misalnya dia itu sebenarnya target pelangganmu, tapi nggak jadi masuk, itu yang sedih. Ya. Karena apa? Karena dia target pelangganmu harusnya masuk. Gitu ya. Dan dia nggak masuknya, kenapa? Mungkin karena dia tidak tahu bahwa kamu jualan apa yang dia cari. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah orang seringkali tidak jadi membeli sesuatu karena tidak tahu cara pakainya. Ini beneran. Gitu ya. Orang seringkali tidak tertarik dengan sesuatu karena dia nggak tahu cara pakainya. Gitu ya. Misalnya, ada handphone, kameranya gitu ya, itu super bagus. Tapi orang tidak dikasih tahu bagaimana cara pakai kamera bagus ini. Maka orang nggak tahu cara pakainya, jadi dia nggak tahu apakah benar itu bagus. Ya. Karena itu perlu untuk kita itu juga menggambarkan secara sederhana bagaimana sih cara pakainya dari produk saya ini, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tentang nah kebutuhan dari seseorang, bukan keinginan ya. Keinginan itu sesuatu yang dapat ditunda, tapi kalau kebutuhan tidak dapat ditunda. Nah, sebuah representasi produk yang bagus adalah dia itu bisa menyebabkan orang mikir bahwa orang itu butuh ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kamu harus tahu produkmu itu biasanya dipakai orang untuk apa yang paling penting. Kemudian kamu harus menggambarkan kondisi itu pada saat di halaman produkmu. Supaya orang waktu lihat, mereka akan langsung mikir, oh iya, benar, saya butuh ini. Karena biasanya saya juga seperti itu. Mungkin bisa dimunculkan, di situ digambarkan juga kesulitannya mungkin. Ya. Kesulitan apa yang biasanya terjadi pada seseorang, kemudian digambarkan bahwa produkmu ini menjadi solusi. Itu luar biasa. Gitu ya. Nah, berikutnya, kita juga, karena saat saat kita bicara tentang produk page ya, kita bukan lagi berbicara mengenai hanya mengenalkan. Kita bukan berbicara mengenai hanya membuat brand awareness saja, bukan. Tapi kita sudah sampai pada bagaimana saya menjual. Gitu ya. Nah, karena itu yang ketiga adalah fokus pada selling point-nya. Apa yang menyebabkan produkmu itu bisa terjual dengan bagus? Apa yang menyebabkan produkmu itu bisa dibeli oleh orang? Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini selling point-nya apa coba? Kalau kita lihat. Selling point-nya adalah kemewahan. Kan dibilang quality. Selling point-nya adalah kualitasnya. Coba dilihat di sini. Jam tangan ini difoto sampai di zoom kayak gitu. Dia mau bilang bahwa yang menyebabkan kamu harus beli jam ini adalah saat kamu pengen jam yang mewah, saat kamu pengen kualitas, maka jam ini adalah jawabannya. Merek Channel berlapis berlian, bertabur berlian. Ya. Tapi jam ini ya tidak akan cocok saat misalnya jamnya itu yang digambarkan gini, kalau digambarkan dengan apa sok-sok mewah adalah jam misalkan Eiger. Kenapa? Eiger tidak selling point-nya di kemewahan, tapi di ketangguhan. Maka kalau jam tangan Eiger, gitu ya, nanti menggambarkannya adalah ini loh, saya itu di air-air, saya itu di gunung kena debu-debu.
Itu selling point-nya. Gitu ya. Berikutnya, kita juga bisa membuat selling point itu kelihatan dari fiturnya. Ini paling banyak di handphone. Ya. Tapi ingat, bukan daftar fitur yang panjang ya. Daftar fitur panjang itu tidak terbaca. Ya. Orang jarang punya waktu untuk membaca segitu banyaknya. Kalau nggak benar-benar dia sudah memang tertarik dengan HP itu. Tapi kalau awal, untuk membuat dia tertarik, buatlah feature itu dijelaskan dalam kalimat yang singkat. Misalnya seperti ini, amazing camera, authentic sound. Sudah cukup. Dia nggak bilang prosesornya apa, dia nggak bilang layarnya apa. Dia hanya mau bilang bahwa ini loh selling point dari HP saya, gitu ya. Atau yang menyebabkan HP saya layak untuk kamu beli adalah kameranya menakjubkan, suaranya sangat nyata. Sudah, itu. Itu selling point-nya dia. Ya. Tidak usah banyak-banyak. Soal nanti prosesornya cepat atau enggak ini, loh itu nanti. Kalau orang sudah tertarik, dia akan melihat lagi lebih dalam. Tapi apa dulu yang menjadi fitur utama dari produk ini? Berikutnya, nah ini, customization. Customization itu bisa menjadi selling point tersendiri. Misalnya kayak di sini gambarnya adalah use your power, design your own DC comic sneakers. Nah, di sini dibilang bahwa eh, nilai lebih dari produk saya yang menyebabkan produk saya ini layak untuk kamu beli adalah kamu bisa custom, kamu bisa gambar sendiri, kamu bisa desain sendiri sepatumu. Ya. Nah, sesuatu yang custom itu biasanya menarik bagi pelanggan. Kenapa? Karena custom itu secara nggak langsung bilang bahwa pelanggan terserah pelanggan gitu loh. Kayak si penjual ini bilang bahwa saya akan nuruti apapun yang kamu mau. Nah, itu customization. Pelanggan merasa dimanjakan, pelanggan merasa dimengerti, gitu ya. Maka customization menjadi fokus selling point juga. Tapi tidak bisa dipaksakan ya, tidak semua produk bisa custom soalnya. Kalau enggak ya sudah nggak usah pakai yang ini, gitu ya. Tapi kalau bisa ini bagus. Oke. Selanjutnya, yang keempat adalah don't underestimate copywriting. Apa itu copywriting? Copywriting itu adalah ya tulisan. Gitu ya. Tulisan-tulisan yang kita tulis waktu kita mempromokan produk kita, waktu kita memperkenalkan produk kita, waktu kita membuat sebuah halaman produk kita, maka tulisan-tulisan di dalamnya itu sangat berarti. Ya. Berarti itu apa? Berarti itu pelanggan. Gitu ya. Pelanggan bisa tertarik hanya karena tulisan. Pelanggan bisa berdecak kagum hanya karena tulisan. Pelanggan bisa merasa, wow, hanya dengan membaca tulisan. Ya. Contohnya kayak gini. Ini bermain dengan kata-kata. Coba lihat, the new iPad. Apa yang aneh? Resolutionary. Kenapa? Bukan revolutionary. Sebenarnya ini revolutionary. Tapi dia tidak mau menggunakan kata-kata revolutionary. Tidak mau menggunakan istilah revolusioner biasa. Dia bilang resolutionary. Kenapa? Karena dia mau bilang bahwa ini itu resolusinya menakjubkan. Super menakjubkan. Ya. Jadi bukan revolutionary tapi resolutionary. Bermain dengan kata-kata tapi orang jadi penasaran. Apa maksudnya? Kok lucu? Gitu ya. Berikutnya. Nah, saat kita bermain dengan kata-kata di dalam suatu produk pitch, jangan membuat itu menjadi terlalu serius. Sesuatu yang serius itu membosankan. Buat itu menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya seperti ini. Ini adalah iklannya, bukan iklannya, produk pitch-nya, produknya ini adalah wine, gitu ya, wine, anggur, minuman keras nih ya. Nah, lihat apa yang dituliskan. Your food should be so lucky. Aneh ya. Padahal apa? Padahal ini sedang jualan minuman. Kenapa dia bilang food? Gitu ya. Tapi lihat coba caranya dia menata kata. Your food should be so lucky. Jadi dia bilang bahwa kalau kamu itu minum ini menjadi teman makanmu. Nah dia secara nggak langsung bilang gitu. Ini akan menjadi teman makanmu.
maka sebenarnya bukan cuma kamu yang bahagia, makananmu pun loh bahagia. Ya, ini sebenarnya kan suatu candaan gitu ya. Nah, tapi ini menarik. Selanjutnya, nah ini, gunakan metafora. Metafora itu ya sebenarnya gampangnya kayak sebuah ungkapan juga, istilah yang tidak nyata. Kayak ini, sweet nothing. Nah, sweet nothing. Apa itu maksudnya? Jadi ini sepatu, gitu ya, iklan sepatu. Dia bilang bahwa kamu pakai sepatu saya tidak akan berkeringat sama sekali, tidak ada keringat, sweet nothing. Nah, pertanyaannya kan gini, bener tak? Memang kalau kita pakai sepatunya dia belas nggak keringetan? Ya belum tentu. Ini kan hanya apa ya, ungkapan saja, tapi membuat kita tertarik, gitu ya. Nah, berikutnya adalah make use of context. Saat kita sedang membuat halaman produk, kita juga harus memikirkan konteksnya itu apa saat kita menawarkan produk kita. Sesuaikan konteksnya dengan produk kita juga. Ya. Misalnya kayak gini, wah, membangkitkan gairah. Gitu ya. Membuat produk pitch yang membangkitkan gairah. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena lihat, dia membuat gambarnya tuh begitu megah. Waktu orang lihat itu begitu, wow, gitu ya. Keren sekali gitu ya. Kayak gini, areanya, alamnya gitu ya. Enak banget. Nah, ini iklannya apa? Bisa jadi iklannya hotel, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, trigger positive emotion. Nah, saat kita itu membuat produk pitch, kita juga bisa mempengaruhi yang melihat atau visitor atau pengunjung kita secara emosional. Dan yang paling bagus adalah kita men-trigger atau kita menyebabkan emosi positifnya dia keluar. Nah, misalnya kayak apa? Di sini iklannya Fanta bilang, more Fanta, less serious. Orang itu biasanya serius, ya memang harus. Tapi ada skalanya saat bekerja terlalu lama gitu ya. Akhirnya merasa bahwa capek. Serius itu capek. Ya. Maka di sini dibilang bahwa kamu kalau misalkan apa namanya Fanta ini membuat kamu itu senang, ya. Membuat kamu tidak jenuh, gitu ya. Makanya bilang more Fanta less serious. Ya. Berikutnya, appeal to your target group. Kalian harus tahu juga saat membuat sebuah produk pitch, siapa target kalian. Kayak misalkan di sini, ini targetnya ini adalah orang-orang tua misalnya. Atau bukan orang tua lah ya, orang yang umurnya itu mendekati tengah-tengah gitu, apalagi kalau cewek ya, umurnya ya hampir-hampir 40 gitu sudah mulai khawatir ya, waduh nanti saya ini kelihatan tua dan sebagainya. Lah maka produk pitch-nya disesuaikan dengan itu. Lihat di situ. Dibilang bahwa age defying serious gitu ya. Kemudian dilihat di situ bahwa ada warna emas. Loh kenapa? Ini juga membuktikan bahwa ini itu barang yang bagus. Cukup mewah ini loh barang ini. Warna emas itu memberikan kesan kemewahan. Defying serious, dia memberitahu bahwa kalau kamu pakai ini, ya, ini itu bisa membuat kamu mempertahankan tetap muda dengan cara yang elegan, dengan cara yang mewah. Gitu ya. Berikutnya, yang keenam adalah over sufficient information. Kita harus memberikan informasi yang cukup di dalam produk pitch kita. Gitu ya. Bukan berlebih juga. Berlebih itu juga membuat bingung loh ya. Jangan dipikir kalau informasinya sebanyak-banyaknya malah enak. Enggak, bingung malah. Cukup saja. Gitu ya. Misalkan kayak gini. Ini memberikan informasi tentang apa keuntungannya. Kalau di sini dibilang bahwa ini keuntungannya dari segi kemasannya. Tapi kalau yang tadi dibilang sufficient, jangan terlalu banyak.
memberitahu keuntungannya ya yang utama saja. Tuliskan ya kayak gini ya dalam beberapa kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, sudah oke. Jangan 1 halaman, nggak mungkin dibaca, gitu ya. Selanjutnya, nah, make detailed information optional. Apa artinya? Jangan paksa pengunjung begitu buka produknya langsung dikasih informasi detail. Bosen malah dia. Malah males, malah bingung, malah gak menarik halaman. Ya. Maka gimana caranya? Ya, informasi detail memang harus, tapi opsional saja. Artinya jangan waktu buka langsung informasi detail. Waktu buka diberi informasi yang tadi aja, highlight saja. Nanti kalau dia dari highlight-nya tertarik, lah baru dia akan bisa ngeklik detail informasinya. Dan pada saat itu, dia tidak akan bosan membaca penjelasan panjangmu. Kenapa? Karena memang dia tertarik. Waktu lihat highlight-nya dia tertarik, maka dia sendiri perlu untuk melihat informasi lebih lanjut. Dan itu harus kita sediakan. Selanjutnya, nih, convince with fact. Jangan salah ya, kita kalau menjual produk itu, kalau kita membuat halaman produk, kita itu bukan menebar kebohongan. Kita sedang memberikan data mengenai produk kita. Maka dari itu kayak ini, ada 400 horsepower, gitu ya. Nah, terus kemudian kecepatannya, dan lain-lain. Ya, ini sebenarnya sedang ngasih tahu secara singkat saja. Mobil ini jual mobil ya, mobil ini seperti apa sih datanya? Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu saja dari saya. Gitu ya. Cukup singkat sebenarnya, tapi isinya cukup padat sebenarnya. Dan ini menjadi tugas kalian selanjutnya adalah silakan kalian mendesain 1 halaman saja produk pitch dari website kalian, ya. Tapi didesain yang bagus produk pitch-nya. Ya. Nanti ini saya beri waktu karena kan kita di KSKS ya. Jadi mendengarkan ini sekitar ya setengah jam. Setelah itu mendesain produk pitch sekitar saya beri waktu 1 jam. Cukup lama ya. 1 halaman produk pitch saja, tapi yang bagus. Ya. Dan nanti waktu apa namanya kita connect di room, gitu ya. Nanti saya minta untuk dipresentasikan, dijelaskan per kelompok. Oke? Gitu aja dari saya. Terima kasih dan semoga kita selalu sehat. Sampai ketemu lagi di minggu depan.